Dok, seperti yang sedang viral sekarang ini, apakah benar pola makan itu sangat terkait dengan penyakit, Dok? Mohon penjelasannya. Memang jurnal-jurnal internasional yang menjelaskan tentang hubungan antara diet tertentu, makanan tertentu terkait dengan penyakit atau tidak. Artinya makanan ini dianjurkan untuk penyakit tertentu atau makanan yang lain tidak dianjurkan untuk penyakit tertentu memang masih sangat minim sekali ya. Tetapi saya termasuk dokter yang memang percaya dengan itu gitu. Karena bagaimanapun dalam kita melaksanakan ilmu kedokteran saat ini, kita pun tidak bisa melepaskan dari kaidah-kaidah yang ada pada agama gitu. Kebetulan saya adalah beragama Islam, maka saya pun menganut beberapa kaidah-kaidah yang ada pada agama Islam gitu ya. Seperti dalam kitab At-Tibbun Nabawi dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan al-ma'idatu baituda al-himyatu rasulun 'ala dawa, bahwa sesungguhnya sumber dari segala sumber penyakit itu ada pada pencernaan kita gitu. Artinya barang siapa yang bisa mengatur pencernaan kita dengan baik ya, dengan sesuai dengan kaidah-kaidah syar'i, maka insya Allah dia akan terhindar dari berbagai macam penyakit-penyakit yang berat gitu. Dan kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis disebutkan bahwa tidaklah ada bencana yang lebih besar, kata Rasulullah SAW, yang ditimbulkan oleh pencernaan orang itu, oleh perutnya orang tersebut. Maka kata Rasulullah SAW, cukuplah seseorang itu memakan sekedar daging untuk menegakkan tulang punggungnya. Jika terpaksa, maka isilah perut itu sepertiga dengan makanan, sepertiga dengan minuman, dan sepertiga dengan udara. Ini hadis ini menunjukkan kepada kita dengan sangat jelas bahwa Islam pun mengajarkan bagaimana bahaya yang sangat berat mengancam kita jika kita tidak bisa mengatur perut kita. Jika kita tidak bisa mengendalikan perut kita, semuanya dimakan, makan secara berlebihan, terlalu sering kenyang ya, makanan-makanan yang tidak halal dan tidak thayyib itu dimakan semuanya, maka tentu ini akan merupakan sumber dari segala sumber penyakit. Tidak ada bencana yang lebih besar, kata Rasulullah SAW. Artinya bencana itu ada banyak, ada bisa penyakit, bisa yang lain-lain dan seterusnya. Dan saat ini dunia kedokteran sudah sangat membuktikan ya bahwa makanan-makanan yang berlebihan dalam tubuh kita itu akan tidak bisa dicerna semuanya dengan baik, sehingga akan tersisa misalnya menjadi LDL, menjadi trigliserid, yang dia ketika akan masuk di dalam pembuluh darah akan teroksidasi oleh glukosa misalnya, oleh oksigen misalnya, maka menjadi foam cell, dan foam cell ini akan menimbulkan aterosklerosis ataupun plak pada pembuluh darah. Maka jika ada plak ataupun sumbatan pada pembuluh darah akan menimbulkan penyakit stroke misalnya, serangan jantung, impotensi, dan berbagai macam penyakit vaskular yang lain. Ini jelas dari sumber makanan lemak yang berlebihan misalnya. Makanan gula yang berlebihan misalnya, maka tentu ini akan menimbulkan insulin akan sangat banyak dibutuhkan, sehingga pankreas tidak mampu lagi memompa insulin dengan cukup, maka terjadilah diabetes mellitus dengan segala macam komplikasinya tentu ya. Komplikasi diabetes kita tahu ada banyak sekali, dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki bisa terserang semua ya. Bisa terjadi gagal ginjal, bisa terjadi kardiomegalit, gagal jantung, bisa terjadi stroke, bisa terjadi kebutaan, impotensi, dan seterusnya dan seterusnya. Dua contoh saja, makanan yang berlemak dan makanan gula berlebihan ini akan menimbulkan penyakit. Apalagi makanan-makanan yang aneh-aneh yang sekarang ada banyak zat-zat pengawet di dalamnya, maka itu pun akan bisa memicu kanker. Walaupun kita tidak bisa mengatakan bahwa makanan tertentu menyebabkan kanker, tidak, karena kanker itu adalah multifaktorial, tetapi salah satu pemicunya adalah makanan gitu. Maka buat teman-teman saudara-saudara sekalian ya, walaupun belum ada kaidah ilmiah kedokteran yang sangat pasti, tetapi ikutilah kaidah syariah daripada agama Islam dan ikutlah pengalaman-pengalaman pada berbagai macam pasien. Maka hindari makan makanan yang berlebihan dan makan makanan yang aneh-aneh. Maka ikutlah kaidah agama, makan secukupnya. Kata Rasulullah SAW, cukuplah makan sekedar daging untuk menegakkan tulang punggungnya. Ini maknanya apa? Tidak berlebihan dalam makan, secukupnya saja. Dan Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana Rasulullah SAW sangat sering lapar dibandingkan dengan kenyangnya gitu kan.
Maka ini adalah kaidah-kaidah yang pantas kita lakukan dan kita penuhi, insya Allah kita akan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran kita menjaga pola makan kita dengan baik, kita mengurangi nafsu perut kita. Kita berusaha untuk melawan nafsu syahwat perut kita dengan mengurangi makan ataupun makan makanan yang halal dan thayyib.